Hello, Spire Fellas. Welcome to first episode of Inspiration to Success podcast. My name is Citra. I'm the host for today's episode, and joining us today, Bapak Jeffrey Bahar, CEO of Spire Research and Consulting. And on this episode, we'll be discussing more about clean energy transition. Thank you Pak Jeff udah hadir. Terima kasih Citra. Oke, mungkin di episode kali ini kita akan bahas terkait dengan clean energy transition ya Pak ya. Boleh. Tapi sebelum kita bahas topik itu, mungkin boleh nggak sih Pak kenalan dulu nih tentang Spire Research and Consulting, dan juga mungkin tentang background Bapak di industri consulting yang udah 20 tahun lebih ya Pak ya. Waduh, udah tua dong saya kalau gitu Cit. Masih muda loh Pak. Boleh ya Pak Boleh. ceritain sedikit. Oke. Spire berdiri di tahun 2000 dan khususnya Spire Indonesia mulai masuk ke Indonesia tahun 2003. Sebenarnya ada cerita yang menarik Cit di belakang itu. Sebelumnya kan saya di Singapura di kantor pertama kami, dan waktu itu Spire sudah berdiri 3 tahun, dan sekitar awal tahun 2000 itu sebenarnya masa-masa emas Indonesia, karena kita lihat pertumbuhan Indonesia ekonominya bagus di atas 5% dan konsisten. Jadi Indonesia mulai masuk sebagai negara yang menarik buat grow yang tertinggi. Nah, dengan itu pun juga saya sebenarnya punya keinginan pribadi, karena kita sama-sama orang Indonesia ya Cit, untuk balik ke Indonesia. Gitu. Okay. Istilahnya apa tuh ya? Diaspora ya? Iya, Diaspora, benar. Nah, balik ke Indonesia karena ini adalah golden moment-nya Indonesia. Nah, tahun 2003 juga saya balik ke Indonesia. Saya mendirikan Spire Indonesia di tahun 2003, dan seperti yang Citra bilang memang benar, sekarang kita kurang lebih udah hampir 2 dekade atau 20 tahun di Indonesianya sendiri. Oh, berarti tahun ini udah tahun ke-20 berarti ya Pak ya? Benar, 20 tahun di Indonesia. Wow, udah long way ya Pak ya? Benar. Kalau dari Pak Jeff sendiri nih, boleh nggak sih Pak diceritain mungkin dulu sampai saat ini gitu ya, perjalanannya seperti apa sih Spire Research? Kan tadi mungkin baru awal-awalnya nih, sekarang mungkin perjalanannya gitu Pak. Tadi milestone-nya, sebenarnya kalau dari segi pribadi ada cerita-cerita yang cukup menarik, hanya beberapa orang yang dekat dengan saya kadang-kadang mendengarkan cerita tersebut. Saya sendiri keluar dari Indonesia karena sekolah keluar di tahun 90-an. Dan sejak itu sampai tahun 2003, 13 tahun saya nggak pernah di Indonesia. Karena saya di luar, paling pas liburan sekolah, balik ke Indonesia berapa minggu. Nah, sebagai orang Indonesia, walaupun sudah lama tidak tinggal di Indonesia, sudah banyak ketinggalan perkembangan di Indonesia. Apalagi dulu juga kan masih pelajar, mahasiswa, belum jadi pebisnis atau masuk di dunia karir di Indonesia. Jadi belum tahu Indonesia seperti apa. Di awalnya itu jadi ada sedikit ketakutan, apakah saya sebagai seorang employee atau pekerja bisa nih menyesuaikan dengan konteks di Indonesia. Jadi ketakutan itu ada sih sebenarnya di pribadi saya sendiri, untuk balik ke Indonesia, memulai Spire dari nol di Indonesia, dan harus membangun brand Spire dari tahun 2003 itu. Nah, awal perjalanan seperti itu Cit, di pribadi saya. Tapi udah nggak takut lagi kan ya Pak? Oh enggak. Ya udah 20 tahun ya Pak ya. Mungkin justru Pak Jeff udah melanglang buana nih, udah lebih expert lah ya Pak ya. Ya, selama 20 tahun tentunya ada banyak milestone perjalanan Spire Indonesia yang membuat kita bangga sebagai bagian dari Spire Indonesia. Salah satunya yang masih teringat sampai sekarang adalah mendapatkan klien pertama perusahaan Indonesia itu nggak mudah. Oh gitu Pak. Jadi waktu itu kita berhasil, 5 klien pertama kita adalah perusahaan-perusahaan yang terkemuka di industri perbankan satu, dan juga di industri telekomunikasi. Dan keberhasilan itu yang membuat kita menjadi lebih percaya diri, lebih optimis bahwa bisa aja walaupun kita perusahaan Singapura, perusahaan internasional, awalnya dari Singapura, tapi kita bisa mendapatkan klien Indonesia. Dan saya pun secara pribadi baru kembali ke Indonesia. Nah, itu pun sebenarnya membangun motivasi dan juga kepercayaan bahwa bisnis Spire itu bisa jalan di Indonesia dan mendapatkan kliennya Citra. Mungkin itu juga karena secara industrinya gitu ya Pak, mendukung dan memang berkembang dengan pesat ya. Jadi Spire udah sampai 20 tahun nih umurnya tahun ini. By the way, ulang tahunnya tanggal berapa ya Pak? Waduh, ulang tahunnya kalau melihat berdasarkan akte, kan kita perusahaan Foreign Invested Company, PMDA, penanaman modal asing, PMA.
Nah, tentunya di 2 fase waktu itu perlu dapat perizinan dari BKPM dan setelah itu baru bisa diterbitkan akte perusahaan. Jadi kalau dilihat memang ada 2 milestone. Sekitar bulan April kita mulai proses pendaftaran ke BKPM PMA dan di September Oktober sebenarnya akte perusahaan Spire Indonesia sudah dikeluarkan dari Humkam. Jadi bisa ambil April atau sekitar September Oktober tahun berdirinya Spire. Oke, semoga masih akan terus berjalan ya Pak. Bisa golden atau bahkan sampai 100 ya Pak. Iya. Amin. Oke, kalau Bapak ini kan sudah di industri ini cukup lama ya Pak. More than 20 years gitu ya. Karena kan di Indonesianya dari 2023, tapi kan sebelum itu juga sudah ada di Spire ya Pak ya. Dengan keahlian Bapak ini sebagai expert di industri ya, khususnya di market research, boleh nggak sih Pak spill sedikit kira-kira industri apa sih Pak yang sekarang lagi hot banget dan berkembang, yang punya prospek cerah untuk mungkin 10 tahun ke depan? Iya. Dari pelaku industri biasanya kan melihat Indonesia sebagai suatu negara dengan jumlah populasi yang besar, sehingga pasar konsumennya itu menjadi daya tarik untuk pelaku pasar baik dari Indonesia maupun dari luar, bahwa wah, marketnya ini besar karena populasi Indonesia yang sekarang udah hampir 300 juta. Itu yang menarik. Sebenarnya bukan itu, kalau kami melihat sebenarnya kita harus melihat dari grow industrinya. Tadi di awal saya sebutkan 2 industri, perbankan dan telekomunikasi adalah industri di awal tahun 2000 itu yang grow-nya itu selalu double digit. Jadi di atas 10% Citra. Wow. Nah, pertumbuhan industri itu sebenarnya adalah indikator yang sangat positif bahwa industri-industri ini adalah industri-industri yang sangat positif di Indonesia. Dan seiring perjalanan juga kadang-kadang industri yang sudah mature, growth-nya akan lebih turun. Seperti di tahun 2020-an ke atas, dari 15 kita lihat yang tumbuh banyak kan seperti industri digital economy, ride hailing, e-commerce, logistik. Nah itu terjadi perubahan-perubahan shift industri karena memang itulah dinamika ekonomi di Indonesia, dan pertumbuhan industri pun kadang-kadang bisa berubah dari masa ke masa, Citra. Kalau yang sekarang nih Pak, mungkin yang jadi topik perbincangan banyak orang yang mungkin kedepannya punya prospek lebih cerah gitu Pak. Ya. Boleh tahu nggak Pak industri apa sih kira-kira? Saya akan mengambil satu deh yang contoh industri yang menurut kami dari Spire Indonesia kita lihat cukup cerah, setidaknya 3-5 tahun ke depan, atau bisa juga lebih panjang, tergantung bagaimana pertumbuhan industri dalam beberapa tahun ke depan. Tentunya industri ini adalah suatu industri yang banyak digalakkan dan didorong pemerintah, dan itu juga akan menarik makin banyak pelaku pasar industri yang akan masuk di sini. Topik kita hari ini kan clean energy, Citra. Jadi saya mungkin akan melihat clean energy atau renewable energy adalah suatu industri yang cukup menarik di Indonesia, Citra. Oke Pak, mungkin boleh tanya sedikit lagi sini Pak ya. Kan kita tahu ya Pak, memang kalau tadi Pak Jeff sudah mention bahwa clean energy salah satu industri yang amat sangat didorong dan didukung oleh pemerintah melalui serangkaian kebijakan mungkin ya. Kalau dilihat dari arah kebijakannya nih Pak, kan mulai menuju zero carbon emission ya. Benar. Mungkin ya kalau kita sebut ya. Kira-kira Pak, bagaimana sih evolusinya nanti ke depannya, prospeknya atau proyeksinya akan seperti apa untuk industri clean energy itu sendiri? Iya, pemerintah tentunya mempunyai peran yang penting, yaitu membuat regulasi yang membantu pertumbuhan industri atau membatasi suatu industri supaya tidak overexpose. Tahun lalu kita lihat tahun 2022, contohnya misalkan Sabtu Minggu kita lagi jalan-jalan nih Citra, kemana nih dengan keluarga, dengan pacar, dengan teman gitu. Waktu itu saya dan istri saya waktu itu jalan ke suatu event, yaitu pameran mobil Indonesia yang tahunan. Waktu pandemi kan banyak yang dikurangin tuh. Betul. Pameran-pameran nggak ada, ya, konser-konser juga nggak ada kan, konser musik ya. Nah, pameran di tahun 2022 sudah mulai digencarkan lagi tuh setelah kita lihat Lebaran. Nah, pas ke pameran mobil itu banyak kita melihat adanya perubahan dari pemain-pemain pembuat mobil-mobil electric car di Indonesia mulai tumbuh dan menawarkan mobil-mobil listrik. Nah, itu salah satu indikator bahwa regulasi memang dibentuk pemerintah, tapi kuncinya adalah di supply dan demand. Dan dari hal ini supply membuat mobil-mobil listrik mulai melihat opportunity di Indonesia dan mulai mempush produk-produk mereka, yaitu mobil listriknya, supaya mulai dijual di pameran-pameran. Biasanya kan barometernya itu, pameran lihat, oh mobilnya bagus, dan kalau menarik, nah orang mulai beli, mulai pakai, dan itu menjadi trend center. Citra pergi kemarin ke pameran itu? Kebetulan belum ya Pak ya. Belum.
Semoga ya Pak, mungkin bisa punya juga. Tapi mungkin memang kalau dilihat ya Pak, secara industri kan emang secara pemerintah gitu sudah mulai ada kebijakan untuk mengarah ke arah sana. Dan juga kita udah lihat mungkin Pak Jeff sering lihat juga di jalanan nih udah mulai banyak nih yang platnya ada birunya di bawah. Itu Citra, bener, yang plat ada birunya yang anti ganjil genap itu ya Pak. Bener. Oke. Pak Jeff tapi udah punya belum Pak? Belum. Semoga ya Pak. Saya ceritain kenapa. Belum punya saya. Berarti kemameran doang nih Pak, belum beli. Belum. Oke, nanti kita beli ya Pak ya. Iya. Oke, kalau dari dilihat nih ya Pak ya, memang kan trennya positif nih. Iya. Udah mulai kelihatan juga bahwa market merespon dengan baik gitu ya. Di jalanan udah mulai ada nih yang platnya biru-biru dan segala macamnya gitu ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak mungkin hambatan atau ya bisa dibilang hal yang kira-kira akan menghambat perkembangan atau pertumbuhan dari industri clean energy ini? Sebenarnya hambatan dan challenge ada, apalagi ini tren baru untuk menggunakan mobil listrik. Tadi Citra juga tanya apakah saya sudah punya belum mobilnya. Nah itu salah satunya, saya juga punya hambatan yang saya alami di pribadi atau di keluarga saya. Itu namanya mobil listrik seperti handphone, kalau baterainya habis harus diapain, Cit? Di charge. Nah tempat chargingnya ini yang mungkin masih menjadi kendala atau tantangan untuk pengguna atau adopsi early adopter dari mobil listrik gitu. Kalau kita lihat di negara lain, misalkan di Singapura atau di Amerika, itu di tempat-tempat umum itu pinggir jalan pun yang orang parkir mobil pinggir jalan ada colokan listriknya. Betul. Untuk mobil listrik. Nah itu sudah di mana-mana mudah. Nah sedangkan di Indonesia hal tersebut belum banyak, memang baru mulai dibangun oleh beberapa penyedia untuk charging point tersebut. Tapi satu lagi kendala yaitu mungkin di rumah pemilik mobilnya juga harus punya tempat untuk charging point itu. Sedangkan saya pribadi tinggal di apartemen, nggak punya garasi sendiri. Kalau tinggal di rumah mungkin tinggal gampang buat chargingnya, itu tinggal colok ke listrik, bisa cas mobil di garasi. Tapi kalau di apartemen berarti tempat parkirannya dari pengelola apartemen kalau belum disediakan belum bisa. Tapi kalau di kantor ini enak nih, kita kan di Menara Rastra, Cip. Kalau masuk ke parkiran tuh di B1 B2 udah ada tuh disediain sama dari Astranya tempat chargingnya. Masalahnya di rumahnya aja. Jadi masa kalau pulang ke rumah saya harus mampir mall dulu, ngecas dulu, baru pulang. Karena di rumah nggak punya colokan. Oke, tapi Pak kalau dilihat itu sebenarnya hal yang cukup sepele, tapi ternyata penting banget ya Pak ya terkait dengan charging stationnya gitu ya Pak. Tapi kan itu dari sisi user Pak. Kalau dari industri ini kira-kira nih overall dari sisi pelaku industrinya Pak, kira-kira hambatannya apa sih? Oke, tadi kan dari pengalaman saya sebagai pengguna dari demand side ya. Nah, dari pelaku industri, dari supply side, tentunya ketersediaan mobil listriknya. Sudah adakah brand-brand dari pembuat mobil dari negara Jepang kah? Kalau di Amerika kan populer Tesla misalkan seperti gitu. Atau yang sekarang banyak masuk di Indonesia adalah car maker dari negara Korea dan juga dari China yang sudah masuk. Dan kita lihat Japanese car maker lebih banyak meluncurkan produk-produk mobil hybridnya. Mobil listrik hanya di beberapa merek Jepang yang premium, yang full electric EV, dan belum masuk ke mobil-mobil umum yang bisa dipakai masyarakat Indonesia yang populer, brand-brand seperti itu. Nah, itulah mungkin kita lihat dari pelaku industri atau demand side-nya masih wait and see, melihat animo penerimaan orang mau beli atau enggak nih gitu ya. Kira-kira kalau Citra mau beli atau enggak mobil-mobil listrik kita? Pikir-pikir dulu ya Pak ya, karena sepertinya untuk transisi itu butuh banyak pertimbangan ya Pak ya. Karena kan gak cuma charging station aja, kita tahu Pak hidup di Jakarta ini kan macet, kalau baterai habis di jalan gimana? Yang kedua banjir. Iya kan ya Pak ya, itu dua masalah yang belum selesai. Dan mungkin untuk early adopter gitu ya Pak, kalau Pak Jeff tadi sebut agak sulit ya Pak ya sepertinya. Tapi kalau dari Pak Jeff sendiri ngelihat dengan begitu banyak, kita bukan sebut hambatan ya, tapi ya small inconvenience lah. Apakah kira-kira industri, khususnya untuk industri si electric vehicle ini punya prospek nggak sih Pak sebenarnya? Ada. Tadi yang kita bicarakan banyak yang roda 4, yaitu dalam bentuk mobil. Tapi kalau kita lihat di Indonesia lebih banyak di jalanan roda berapa Citra? 2 Pak. Nah, roda 2 sebenarnya secara populasi jauh lebih banyak, dan kita lihat kalau memang untuk mobil masih ada kendala, tapi kalau untuk kendaraan roda 2 motor sudah banyak solusi-solusi yang cukup kita lihat unik dan bagus. Misalkan
mereka banyak di jalan, pengemudi yang antar makanan seperti gitu kan juga banyak menggunakan roda 2. Nah, sudah mulai beralih ke yang e-bike sih sebenarnya. Dan sudah ada solusinya. Salah satu solusinya seperti zaman dulu handphone kita waktu baterainya bolong, kalau baterainya habis apa? Punya baterai udah biji atau colok kan. Kalau coloknya nggak bisa, baterainya dicopot, dimasukin baterai yang baru tuh. Makanya kita punya yang power bank atau baterainya banyak tuh gede ke belakang. Atau baterai ekstra. Kodok ya, Pak? Nah, iya itu. Nah, sekarang di motor juga bisa. Jadi ada baterai motor, nggak perlu ngecas karena sibuk berjalan atau di jalanan, bisa ada tempat-tempat tertentu di mana baterainya tinggal diganti. Seperti ganti baterainya handphone gitu. Baterai saya tinggalin, saya ambil baterai itu yang udah fully charge, saya pasang di motor saya, udah bisa jalan. Nah, kita lihat itu adalah solusi-solusi yang mengadres challenges untuk adapter. Dan di industri roda 2 kayaknya sudah mulai banyak solusi yang bisa diterima oleh para konsumen. Kalau saya tangkap tadi mungkin dari omongannya Pak Jeff ya Pak, summary sedikit, berarti memang secara secara industri memang demand-nya ada, tapi mungkin yang lebih bisa untuk diterima, lebih acceptable itu mungkin untuk yang roda 2 berarti ya Pak ya? Iya, kalau dari kami atau saya pribadi juga saya melihat roda 4 memang akan high profile atau dilihat di jalanan, tapi kadang-kadang motor bike yang listrik atau ini nggak terlalu obvious. Kalau orang yang sudah pakar bisa tahu. Taunya dari mana, Cid? Kalau motor berisik yang pakai bensin. Kalau motor yang pakai listrik gimana? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Jadi kalau yang mengerti bisa ngeliat tuh, ini motor kok nggak ada suara, kedap banget, sunyi banget ya. Nah, ini sebenarnya motor listrik. Nah, itu kadang-kadang nggak kelihatan. Tadi mungkin kita udah sedikit banyak membahas gitu ya Pak terkait dengan electric vehicle. Tapi kalau boleh saya tanya nih Pak, menurut Pak Jeff nih sebagai expert industri, kira-kira Pak apa sih yang akan terjadi 1-2 tahun ke depan nih terkait dengan industri itu? Pemerintah sudah punya target untuk pertumbuhan penggunaan mobil listrik maupun motor listrik. Kita lihat target dari pemerintah cukup agresif. Menurut kami, kalau kita lihat pengadopsi untuk pertumbuhan penjualan mobil listrik akan tetap naik, cukup bagus. Tapi ekspektasi dari kami adalah dari Spire adalah pertumbuhan penjualan motor listrik sih sebenarnya. Karena mobil listrik sudah mulai mungkin dari 1 tahun lebih terakhir ini, motor listrik baru akan mulai, dan kita lihat penaikan atau penjualannya akan tumbuh besar sih dalam waktu singkat, dan ini akan mengkreatkan shortage dari segi antara supply dan demand dari penjualan motornya, kemampuan memenuhi permintaan masyarakat yang animonya tiba-tiba naik besar, dan juga industri-industri pendukung seperti tempat chargingnya, pergantian baterai, dan juga adanya kebutuhan untuk namanya juga baterai, suatu hari baterainya akan deplet, rusak, perlu pergantian. Seperti mobil dan motor kita juga kadang-kadang 2 tahun sekali kan kita ganti baterai kan sebelum mati kan. Nah, sama motor listrik dan mobil listrik ini juga perlu baterai pengganti. Jadi kita harapkan industri ini juga akan berkembang dalam waktu singkat sehingga bisa mendukung penggunaan mobil listrik dan motor listrik di Indonesia, Citra. Menarik banget ya Pak, berarti ya sebenarnya prospeknya cukup cerah ya Pak ya. Secerah awan di langit gitu ya. Tapi mungkin kalau boleh ini juga nih Pak ya, selain EV ini kan ada satu lagi nih Pak yang mungkin sering dibahas nih di mana di media, pemerintah ngeluarin kebijakan terkait dengan renewable energy ya Pak. Dari matahari Pak, energi matahari khususnya. Kalau Pak Jeff ada tanggapan nggak sih Pak terkait dengan hal itu? Industri matahari tentunya Indonesia di iklim tropical, di garis khatulistiwa. Jadi harusnya dari jumlah matahari yang kita dapatkan sehari dan sepanjang tahun cukup banyak ya Citra. Apalagi di tempat-tempat yang orang sering berjemur di pantai itu, mataharinya terik sekali kan di sana. Potensi ini ada sebenarnya kalau kita lihat tenaga surya atau solar energy, kita lihat adopsi yang akan terjadi di Indonesia yaitu untuk solar panel. Apakah kebutuhan di industri untuk pabrik-pabrik, kebutuhan di komersial, apakah gedung-gedung yang sudah menggunakan listrik ini, atau di industri perumahan malah consumer yang geteng-getengnya dipasangin solar panel Citra seperti itu. Jadi semuanya sih kita lihat akan mulai ada adopsi terhadap solar panel di Indonesia, Citra. Tapi memang saya juga sering dengar gitu ya Pak ya, apalagi dan sering baca juga di berita misalnya PTX menggunakan solar panel gitu di atapnya gitu ya Pak ya.
Tapi visible nggak sih Pak sebenarnya? Ya. Mungkin pertanyaan orang awam bilang emang visible ya gitu. Gentengnya harus besar ya Citra ya. Iya Pak, kalau yang rumahnya kecil di apartemen emang bisa gitu Pak. Nah, kalau untuk yang perumahan tentunya karena untuk penggunaan sendiri atau untuk konsumsi rumah tangga sendiri tentunya kebutuhannya nggak terlalu besar dibandingkan industri. Di perumahan kalau dari zaman dulu udah sering lihat untuk air panasnya atau untuk kipas anginnya kadang-kadang di atas atap rumah apakah ada solar panel atau ada yang kiciran-kiciran yang putar. Sebenarnya konsumsi dalam rumah sebenarnya nggak terlalu besar. Jadi minimal mengurangi pengeluaran untuk biaya listrik yang dibayarkan dari sumber listrik biasa bisa sebagian dialihkan ke tenaga surya gitu. Biasanya kita lihat untuk penggunaan rumah mungkin belum bisa penuh 100% mengandalkan solar panel sih, tapi itu adalah bentuk mengurangi biaya utility atau pembayaran listriknya dengan sebagian menggunakan solar panel yang tersimpan di baterainya. Bisa digunakan apakah untuk listrik malam hari atau untuk air panas tuh kan pakai listrik banyak juga ya. Itu bisa disalurkan dari tenaga surya. Nih Pak, saya menemukan satu kata yang menarik dari tadi kita bahas. Apa Pak? Baterai. Berarti kalau kita lihat nih tadi untuk mendukung nih, ternyata untuk mendukung clean energy ini kita harus mengandalkan baterai ya Pak ya? Yeah. Apa tadi kalau untuk solar panel ada baterainya juga, terus untuk electric vehicle juga butuh baterai, kan berarti kita bicara soal energy storage gitu ya Pak ya? Energi seingat saya ya Pak ya, setahu saya juga ya, memang kan sekarang lagi sering dibahas nih Pak terkait dengan pembangunan beberapa pabrik nikel untuk pembuatan baterai dan segala macam. Sebenarnya Indonesia mampu nggak sih Pak untuk memproduksi itu? Secara raw material tentunya yang tadi Citra sebutkan nikel kita punya produksi atau alami dari Indonesia, dari tambang-tambang kita. Jadi sudah ada. Tinggal dibangun adalah industri manufakturnya untuk membuat baterai-baterai lokal. Dan Presiden kita sudah mengarahkan hasil tambang nikel kita tidak boleh untuk diekspor dalam bentuk raw material. Jadi sudah mulai ada arah kebijakan untuk produksi baterainya itu di dalam negeri. Dan kita lihat ini tinggal masalah waktu saja. Smelternya sudah dibuat, nextnya adalah pembuatan baterai-baterai yang siap guna apakah di kendaraan listrik, apakah untuk penyimpanan storage di solar panel. Itu saya rasa dalam waktu dekat juga sudah kita punya kemampuan tersebut di Indonesia. Oke Pak. Kalau memang dilihat harapannya gitu ya Pak, bisa semulus itu ya untuk perjalanannya, kira-kira Pak kita bisa ngeliat nih motor dan mobil listrik di jalan, orang pakai solar panel, itu paling cepat udah mulai masuk gitu ya, paling cepat kira-kira berapa tahun sih Pak dari sekarang? Kalau industrinya mendukung seperti itu Pak? Iya, wah ini agak susah diprediksi sih sebenarnya, tapi itu kalau saya lihat untuk industri rumah tangga, kendaraan listrik saya rasa itu cuma masalah kalau cost untuk akuisisi untuk memasang solar panel di atas rumah masing-masing, genteng masing-masing itu nggak terlalu berat. Konsumen tentunya akan menyadari berapa banyak saving yang bisa didapatkan dari penggunaan tenaga surya tersebut, dan itu saya rasa supply-nya ada, konsumen sudah melihat, dan itu saya lihat dalam waktu dekat juga sudah banyak yang menggunakan untuk itu. Motor dan kendaraan listrik tadi sudah disebutkan, kendaraan roda 2 mungkin akan lebih cepat. Ada lagi segmen yang tinggal dilihat adalah dari segi komersial, hotel-hotel seperti itu, bangunan gedung, shopping mall, dan juga dari segi penggunaan industri yang itu sebenarnya kebutuhan daya atau listrik mereka akan cukup besar sih dibandingkan rumah tangga yang jumlahnya banyak tapi kebutuhannya lebih sedikit, Citra. Oh oke Pak, jadi memang sebenarnya menarik juga ya Pak industri clean energy ini. Kalau dilihat memang mungkin masih banyak ruang untuk improvement karena memang pasarnya sudah ada, supply-nya juga sudah ada, tapi mungkin belum menjembatani dua-duanya gitu ya Pak ya. Jadi masih wait and see, tapi sebenarnya prospeknya ada ya Pak? Ada. Oke. Kalau seperti itu nih Pak, mungkin kalau untuk dari sisi pelaku usahanya gitu ya, pelaku bisnisnya, kira-kira apa sih yang harus mereka lakukan untuk bisa merespon pasar dan atau bisa memberikan apa ya, bisa menjawab lah tantangan dari market yang sudah ada ini? Iya. Kemarin saya ngobrol dengan satu orang yang punya hotel di suatu tempat, resortnya itu di satu pulau.
dan dia menceritakan tantangan yang dihadapi pada saat dia ingin pasang solar panel tuh. Jadi sesuatu yang belum didapatkan dari pemasok atau penyedianya. Dia bilang hotelnya itu di pulau itu belum dijangkau listrik dari pemerintah, dari PLN. Sedangkan kalau narik listrik dari pulau utama Jawa ke pulau dia tersebut itu butuh investasi yang besar sekali, dan tentunya dari dia nggak punya modal untuk menarik listriknya, mengharapkan ada yang bisa bantu. Tapi akhirnya dia sudah memutuskan, saya akan masuk ke solar panel sebagai sumber energi di pulau dan resortnya itu tuh, di villa-villanya tersebut. Tentunya dia bisa menggunakan diesel juga ya, atau genset ya, tapi itu kan bukan sesuatu yang sustainable dan cost-nya akan besar. Nah, satu kendala yang dia hadapi waktu dia mulai berbicara dengan pemasok atau pensuplai solar panel untuk kebutuhan komersial hotel villanya itu. Satu, pertama dia lihat cost of investment-nya itu cukup besar, sedangkan modal dia kalau harus dialihkan sebagian dari modal yang disediakan untuk membangun resort itu untuk menginstal solar panel, mendingan dia bagusin resortnya dan biar jadi dari 4 star ke 5 star kan? Betul. Nah, inilah sebenarnya pelaku industri, pemasok harus mempunyai kerjasama skema di mana financing atau cost untuk installation itu enggak 100% dibayar di awal oleh pengguna. Kebutuhan dia cukup besar, karena solar panelnya kebetulan yang harus di atas air tuh, yang floating. Saya tanya berapa besar kebutuhannya, dibilang kurang lebih panjangnya bisa 1 kilometer. Saya bilang, wah besar juga, besar makanya ya, Pak. Kebutuhannya besar. Dia kalau nggak salah disebut sekitar 10 M ya untuk investasi solar panelnya aja. Mendingan dia bangunin villa-villa yang bagus buat kita tinggal kan. Iya betul. Karena generator revenue-nya dari sana ya Pak. Iya. Nah waktu dia bicara dengan pemasoknya, apakah ada financing yang bisa membiayai ini sehingga dia seperti membayarnya down payment, installment, atau pay per use malah gitu. Tapi belum ada skema tersebut, sehingga ini menjadi kendala pemasok untuk supaya pembangkit listrik tenaga surya ini dipakai. Tapi dari segi pengguna, kalau butuh investasi 10M untuk skala yang tidak terlalu besar, resortnya seperti itu akan jadi kendala, Citra. Oke, kalau yang saya tahu Pak, mungkin kalau untuk dari sisi konsumennya kan sudah ada ya Pak yang zero down payment. Ya, enggak zero down payment Pak, yang bayar hanya untuk ketika pemakaian aja. Oke. Ya, jadi installmentnya memang sudah agak berbeda gitu ya, dengan mungkin kredit-kredit yang lain bentuknya. Tapi kalau untuk sampai 10M memang nggak visible ya untuk untuk para mungkin penyedia layanan. Penyedia layanan solar panel itu memang nggak bisa kasih installment untuk biaya yang sampai 10M itu ya Pak, investasinya. Sebenarnya kalau untuk pengguna rumah kan mereka sudah udah bekerja sama dengan pembiayaan atau bank-bank untuk pembayarannya supaya lebih murah atau bayar per bulan sesuai dengan penggunaan dan savingnya. Pelaku industri atau supply dari peralatan solar panel ini kadang-kadang membidiknya yang either retail, yaitu rumah, atau membidiknya yang pembangkit listrik besar-besaran. Betul. Pembangkit listrik seperti itu. Nah ini sebenarnya yang tengah-tengah ini yang underserved sih, nggak dilihat potensinya. Either mereka mengambil yang besar atau yang kecil banget. Nah tengah-tengah ini sebenarnya banyak sih sebenarnya kebutuhan ini yang belum dijamah, belum dilihat di potensinya, dan juga belum menjadi attention atau fokus dari pelaku industri di sektor ini. Oke, jadi memang kalau untuk para penyedia layanan financing gitu ya Pak, bisa ya Pak untuk mulai nih melirik nih kebutuhan-kebutuhan yang ada di tengah-tengah ini nih yang ternyata belum terjawab, tapi jumlahnya ternyata banyak juga ya Pak ya? Iya, sama juga itu kita lihat itu memang struktur masalah di industri pembiayaan kita. Dia either bidik pembiayaan konsumen atau consumer financing, atau mencari pembiayaan yang corporate yang besar. Tapi bank-bank atau pembiayaan juga sudah mulai masuk segmen yang tengah-tengah kan, emerging, SME, UMKM di atas sedikit, atau yang di level yang sebutan mereka komersial, tapi di bawah enterprise yang besar-besar kata corporate ya. Nah, pembiayaan sudah masuk ke sana, tapi ini biasa kadang-kadang setelah membidik yang atas dan bawah baru mereka masuk ke sini. Nah, ini kita lihat ini yang terjadi di industri. Mudah-mudahan ada solusi lebih cepat sehingga yang tengah-tengah ini juga dapat kebagian benefit dari solar panelnya juga. Oke, jadi memang ternyata kalau dari clean energy ini walaupun prospeknya cerah, tapi masih banyak, mungkin kita masih butuh beberapa step gitu ya Pak ya untuk bisa menjawab dan bisa
mempercepat pertumbuhan dari clean energy ini itu ya Pak ya. Ya. Kalau mungkin dari saya sih seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat memang industrinya sudah ada, demand-nya sudah ada, supply-nya sudah ada, tapi ini tinggal menyambungkan antar dotnya ini yang masih jadi PR gitu ya Pak ya. Benar. Hitung-hitungannya, terus gimana cari solusi dari masalah-masalah yang tadi diceritakan dihadapkan itu. Mudah-mudahan ada yang bisa menjembatani, dan kita lihat kalau itu masuk, sudah ada, langsung industri yang take off. Oke. Thank you so much ya Pak for your time and for your insight, very insightful ya Pak. Oke. Jadi berikut adalah sosok CEO Spire Research and Consulting, Bapak Jeffrey Bahar dengan 20 years of experience di industri consulting, dan semoga insight dari beliau bisa memberikan inspirasi berharga bagi kita semua. Also please don't hesitate to tell us if you have something that you would like for us to cover in the next episode, and feel free to add us on the comment or subscribe to our social media channels. Thank you.